Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati dan menolong kita sampai detik ini. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, yang telah memberkati, menolong, menyertai kami sampai detik ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai 15. Namun saya hanya membacakan ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini dibawa tema kedewasaan di dalam iman. Kedewasaan di dalam iman. Kedewasaan dari kata dewasa. Apa arti dewasa? Yaitu dewasa mengalami pertumbuhan dalam hal berpikir, mengalami pertumbuhan dalam hal berpikir, dalam berkarakter, dan mampu memilih sesuatu yang baik dan dapat mempertanggungjawabkan untuk memuliakan Tuhan. Artinya orang yang belum mengalami perubahan dalam pola berpikir, dalam karakter, bahkan tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia alami, apa yang dilakukan, maka itu artinya sama dengan anak-anak. Anak-anak kalau sudah akhir balik udah dewasa, maka mampu berpikir seperti seorang dewasa. Makanya di dalam ayatnya, dalam 1 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Artinya bahwa ketika seseorang mengalami kedewasaan di dalam iman, maka segala sifat kekanak-kanakannya dia harus meninggalkan. Ketika kanak-kanak, aku berkata dengan kanak-kanak, kata Paulus, ya. Ketika aku menjadi dewasa, maka aku harus meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Artinya bahwa seorang yang sudah dewasa di dalam iman kepada Kristus, maka dia harus meninggalkan sifat kekanak-kanakannya, sifat yang tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Anak-anak itu biasanya masih suka ngambek, ya, masih suka lapor-laporan sama orang tua, masih suka makanan-makanan yang ringan. Tapi ketika mengalami kedewasaan iman, maka orang itu akan kuat, mampu memilih yang baik dan yang jahat, mampu mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan dan apa yang dia perbuat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, keselamatan Tuhan anugerahkan bagi kita secara cuma-cuma. Karena karya keselamatan yang Tuhan berikan melalui kematiannya di atas kayu salib hanya satu kali untuk selama-lamanya. Artinya bahwa keselamatan itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Namun itu diberikan secara cuma-cuma. Namun kedewasaan di dalam iman, seseorang mengalami kedewasaan butuh perjuangan, butuh usaha. Maka saat ini kita akan melihat bagaimana kedewasaan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita harus pahami terlebih dahulu di dalam ayat yang ke-6. Dasar dari kedewasaan iman seseorang, yaitu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Artinya yang pertama, kita harus pahami bahwa dasar kedewasaan seseorang di dalam iman kepada Yesus Kristus, yaitu sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Lalu hidupnya juga harus menetap tinggal di dalam
Kristus. Artinya bahwa kehidupannya itu berpadanan dengan Kristus. Pedoman hidup. Ya. Teladan dia berpikir, teladan dia berkata-kata, teladan di dalam melakukan segala sesuatu adalah Kristus. Bukan lagi pribadinya, bukan lagi dirinya yang menjadi teladan di dalam hidupnya, bukan lagi menurut pola pikirnya, tetapi menurut pola pikir Allah. Itu yang pertama, dasar dari kedewasaan seseorang, yaitu sudah menerima dan menetap di dalam Kristus Yesus. Lalu bagaimana seseorang mengalami kedewasaan di dalam Kristus? Di dalam ayat yang ke-7 ada beberapa hal dikatakan di situ, yaitu hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Yang pertama yaitu berakar dan dibangun di dalam Dia. Di dalam siapa? Yaitu di dalam Yesus Kristus. Berakar, akar dalam pembibitan, bahkan di dalam sebuah tanaman, maka ini sangat penting. Ketika akar tidak kuat, maka bisa dipastikan tanaman itu akan layu dan hasilnya nanti akan mati. Ya. Akar ini sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Ketika kita sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita tinggal di dalam Dia. Sekarang kita harus berakar di dalam Dia. Kita harus kuat di dalam Kristus, lalu dibangun di dalam Dia. Bagaimana caranya kita berakar? Bagaimana supaya kita dibangun di dalam Kristus? Yaitu kita harus menjalin hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat kita harus menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Apakah itu melalui persekutuan kita dengan Tuhan lewat doa? Apakah dengan pembacaan Alkitab? Kita harus berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu penting sekali. Maka kalau kita mau berakar, kalau kita mau dewasa di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita harus berakar dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Lalu kita dibangun melalui persekutuan kita dengan Tuhan. Ini penting. Seringkali orang percaya menyepelekan dan mengabaikan tentang ini. Mereka hanya menganggap bahwa sudah menjadi orang percaya cukup. Belum. Ya. Jangan sampai kita kanak-kanak secara rohani terus-menerus, tapi perlu pertumbuhan iman. Maka dibutuhkan berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Melalui apa? Melalui pembacaan kebenaran firman Tuhan, melalui doa. Maka ini kita harus bangun. Kita harus menggerakkan diri kita untuk melakukannya. Harus berakar dulu. Kita harus memastikan kita telah berakar di dalam Kristus. Dan ini terus menerus. Bukan hanya 1-2 kali, tetapi terus menerus aktif untuk kita berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Supaya iman kita itu bertumbuh dan dewasa di dalam pengenalan akan kasih Kristus. Lalu yang kedua, yang harus kita pahami di situ, yaitu di dalam ayatnya yang ke-7 bagian B. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Artinya, kita harus bertambah teguh di dalam iman kepada Kristus. Harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Makanya di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-15 dikatakan di situ. Ayat yang ke-15, Efesus 4, ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita dewasa supaya tidak menjadi anak-anak terus secara rohani di dalam mengiring Tuhan, yaitu kita harus teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Kebenaran inilah yang membuat kita akan mengalami pertumbuhan iman, mengalami pertumbuhan ke arah kasih kita kepada Kristus. Kalau kita tidak berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan, maka ketika ada godaan,
ketika ada hasutan, ketika ada tantangan, rintangan yang kita alami, maka kita akan goyah. Maka sebentar saja kita akan meninggalkan iman kita. Tetapi ketika kita sudah berdiri teguh pada kebenaran firman Tuhan yang sudah kita percayai bahwa ini adalah firman Allah, maka apapun itu rintangan badai yang akan menerpa kehidupan kita, kita tidak akan digoyahkan. Inilah yang kedua yang harus kita pahami, bagaimana supaya kita mengalami pertumbuhan iman di dalam Kristus, yaitu berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati orang yang bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan kasih Kristus, maka dia harus mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah bagimu. Artinya bahwa kedewasaan iman seseorang akan terlihat melalui sikap dan tutur kata yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Apakah itu situasi menyenangkan atau situasi yang tidak menyenangkan, atau itu dalam keadaan sakit maupun sehat, dalam keadaan susah maupun senang, mampu mengucap syukur. Inilah ciri-ciri orang yang mengalami kedewasaan di dalam iman. Mampu mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena itu yang dikehendaki Allah bagi kamu. Makanya di dalam Kolose pasalnya yang ke-3 ayatnya yang ke-17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya bahwa kedewasaan iman seseorang akan terlihat melalui perkataan dan perbuatan yang selalu diarahkan ke tujuan Allah, sehingga dia mengucap syukur. Mengucap syukur. Memang ini sangat berat untuk dilakukan oleh orang-orang yang sedang mengalami kondisi yang kurang sehat, ya, dalam keadaan menderita dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bagi kita bahwa ketika seseorang mengalami kedewasaan iman, maka dia harus mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus sudah menyelamatkan kita secara cuma-cuma tanpa kita membayar sepeser pun, atau dengan perbuatan baik kita. Sekarang kita harus mengalami pertumbuhan iman supaya hidup kita terus berkenan kepada Allah, supaya hidup kita terus terarah kepada tujuan yang diinginkan oleh Tuhan, yaitu ke arah Kristus. Maka perlu kita berakar dan dibangun di dalam Kristus. Lalu perlu kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan, melalui doa dan melalui persekutuan-persekutuan yang ada. Kita harus mengalami kedewasaan di dalam iman. Lalu yang ketiga, akan terlihat pertumbuhan iman kita melalui pengucapan syukur kita, melalui perkataan, perbuatan yang akan kita lakukan. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur atas pertolongan Tuhan bagi kita. Bukti kasih Tuhan itu ketika dia mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia memberikan nyawanya supaya saudara dan saya diselamatkan, ditebus dari lumpur dosa, dan mengalami kemenangan demi kemenangan, sehingga kelak kita akan bersama-sama dengan dia di surga. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kasih setianya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali supaya kami boleh mengalami kedewasaan di dalam iman kepada Kristus. Tuhan tolong, Engkau sudah mendasarinya melalui penerimaan dan melalui hidup di dalam Engkau. Kami sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saatnya tugas kami untuk mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Tuhan tolong kami supaya kami berakar dan dibangun di dalam Engkau. Kami boleh berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Lalu kami mampu mengucap syukur dalam segala keadaan. Tuhan tolong kami
dan mampukan kami untuk terus waspada di dalam menghadapi setiap ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menurut filsafat manusia, supaya kami boleh membedakannya, mana yang membangun iman kami dan mana yang tidak, karena Engkau sudah mati bagi kami dan bangkit membawa kemenangan demi kemenangan, sehingga kami tahu bahwa Kristus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, inilah syukur doa kami yang kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Shalom.